Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan adik-adik pada Minggu pagi hari ini. Dan harapan kakak, adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat. Dan kita akan memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu Mars Teruna. Mari kita memulai dengan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita berdoa untuk membuka dan mengawali semuanya. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini Tuhan kami datang untuk memohon penyertaan-Mu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya Tuhan menyertai dalam ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar dan kami dapatkan berkat dari firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Diaken Ricky Longo. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, ya Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu dan oleh pimpinan Roh Kudus-Mu kami dapat memahami apa yang Kau hendaki dalam kehidupan kami. Amin. Bacaan kita pada kesempatan kali ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-17, pasal 11 ayat 17 hingga ke-23. 1 Korintus 11 ayat 17 hingga ke-23. Dan kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. 1 Korintus 11 ayat 17.
hingga ke-23. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Ayat ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dengan jauh bacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Kondisi di Korintus saat itu adalah ada semacam kebiasaan dalam jemaat, di mana mereka berkumpul untuk semacam zaman sekarang itu ada jamuan kasih, perjamuan, di mana mereka berkumpul untuk bersama-sama dengan bawa makanan masing-masing. Nah, kondisi ini dikritisi oleh Paulus karena pada saat itu berjalan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam artinya begini, ada perpecahan antara orang kaya dan orang miskin. Satu misal, satu orang kaya dia akan bawa makanan, kemudian orang miskin ini yang sebagian besar adalah budak, mereka datang, pada saat itu mereka langsung dari tempat kerja, jadi nggak bawa makanan. Nah, pada saat orang-orang kaya ini datang lebih dahulu, mereka makan makanan yang mereka bawa sendiri. Nah, yang miskin-miskin juga datang sudah tidak ada makanan lagi. Jadi hal seperti yang namanya sharing atau hal yang diinginkan dalam suatu jamuan kasih itu tidak terjadi. Hal ini dikritisi oleh Paulus. Kondisi semacam ini tentunya sangat tidak membangun ya. Artinya akan timbul perpecahan, di mana juga yang bawa makanan dari rumah, termasuk anggur, kenyang, sekalian mampu juga, dan di situ yang lain juga ya kelaparan gitu, karena dia ketemu dibilang tahan uji. Kalau kita ikat masuk pembimbingnya di ayat yang ke-19. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, ada blok. Ya, ada blok orang-orang yang bawa makanan, dimakan dewe, dimakan sendiri, sama orang-orang yang tidak membawa makanan, nggak sempat atau memang tidak mampu membawa makanan. Tapi mereka karena tidak membawa nggak kebagian. Nah, ada beberapa hal di sini yang bisa dilirik karena untuk kita pahami ditekankan oleh bacaan kita adalah dua hal, yaitu adalah serakah versus tahan uji. Kalau kita baca ayat yang 19 tadi, saya mau konsentrasi ke serakah ya. Karena kondisi ini kita bisa melihat keserakahan dalam bentuk makanan. Ya, tentunya kita juga harus memahami ya, orang banyak makan itu pasti sakit. Ya, kebanyakan makan juga sakit. Nah, tidak mau di-share. Untuk selanjutnya juga kalau kita berbicara tentang anggur, kalau kita minum sedikit pun anggur menyehatkan. Tapi kalau kebanyakan mabuk. Dari adik-adik taruna di sini, kita sama-sama belajar bahwa segala sesuatu, kenapa serakah itu bisa terjadi? Semuanya keserakahan ini timbul oleh keinginan yang lebih. Jadi ada semacam keinginan yang selalu berkembang lebih. Kalau punya motor
metik, bebek. Ada 1-2 bulan minta yang motor lagi. Jadi keserakahan tidak hanya hal bersifat makanan ya, bisa juga harta, bisa juga keuangan. Sehingga manusia cenderung untuk bertendensi serakah karena keinginannya untuk berlebihan. Hal semacam ini tentunya berbahaya karena yang berlebihan itu ternyata tidak sehat, baik secara fisik maupun secara iman. Ada satu kisah tentang seorang petani yang diberi kesempatan untuk menerima harta dalam bentuk tanah, ya, tanah seluas-luasnya. Tanah ini diukur sejak dia berangkat sampai dia kembali di waktu matahari tenggelam. Tentunya hal ini dia mau jalan sejauh manapun asal dia balik sebelum matahari terbenam, sepanjang perjalanan itu akan jadi tanah itu jadi milik. Jadi semangat sekali ya petani ini. Dia jalan terus sampai jauh, tapi dia mulai berpikir, Pak, ini kalau saya kembali ke tempat saya berangkat, sempat gak ya matahari terbenam? Dia langsung lari pulang. Karena dia ingin tanah yang luas, dia sudah berjalan sangat jauh. Pada saat dia kembali sudah mendekati matahari terbenam, dia berlari-lari ke arah tempat itu, sehingga dia kelelahan. Akhirnya dia jatuh dan mati. Kemudian dia memperoleh tanah seukuran 1 kali 2 meter saja. Jadi itu adalah pembelajaran bagaimana keserakahan akan membawa kesengsaraan. Dalam hal ini adik-adik Persekutuan Taruna tentunya bisa belajar dari bacaan kita kali ini. Kembali ke bacaan kita yang tadi di 1 Korintus ini, situasi perpecahan terjadi dalam komunitas atau dalam satu persekutuan. Dalam hal ini koinonia itu suatu yang harusnya persekutuan itu berlangsung dengan indah. Tapi pada saat-saat seperti saat ini, persekutuan yang indah ini seperti sekarang ini sudah jadi barang yang mahal. Artinya ibadah pun sekarang kita harus live recording semacam ini atau live streaming, karena kondisi yang pandemi COVID-19 ini sangat memaksa seluruh anak Tuhan untuk bertindak atau berlaku seperti ini. Tentunya ada banyak pertanyaan, berapa lama lagi ini akan berlangsung? Ya, ini pertanyaan dari seluruh anak Tuhan di seluruh dunia. Yang sering kita terlupa bahwa dalam menghadapi masalah-masalah semacam ini, keindahan persekutuan yang terganggu baik oleh perpecahan maupun oleh kondisi situasional semacam ini, sehingga kita tidak bisa bersekutu dengan bersama-sama, tentunya kita juga harus tetaplah berdoa. Karena yakin dan percaya bahwa masa ini ada masanya. Ya, di Yohanes di pengkhotbah ya 3 itu disebutkan segala sesuatu ada masanya, apapun yang bawah langit ini. Jadi yang harus kita doakan dalam ini, bagaimana kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita melewati masa-masa ini. Bukan sekedar berdoa untuk masa ini tetap terlewatkan sudah. Hal semacam ini tentu sebagai anak-anak taruna agak sulit untuk dipahami secara baik ya. Tetapi yakin dan percaya segala sesuatu ini berjalan tetap dalam koridor, dalam pengawasan terang firman Tuhan. Apapun yang terjadi, mau kita sakit, mau COVID, mau kelaparan, mau Allah kita adalah Allah Bapa kita, dan Bapa kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang kita sembah dalam anaknya, yang adalah Tuhan dan penebus kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan meresponnya dengan menyanyi dari lagu KJ 395, Betapa Indah Harinya. Ku
kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Bagi kami anak-anak-Mu, baik pengurus pimpin maupun para taruna, Angkatan Eka dan Dwi ya Bapa, kesempatan kali ini kami bersama-sama bersekutu secara online ya Bapa, bila Kau mau terlibat langsung menolong kami untuk dapat memahami firman Tuhan yang telah kami terima tadi ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk segala saudara-saudara kami ya Bapa, adik kakak, dan semua tetap sehat, tidak kurang satu apapun, dan juga Kau menolong kami masing-masing pribadi lepas pribadi, memampukan kami untuk menghadapi masa-masa sulit ini ya Bapa, di masa-masa pandemi ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami, dari gereja kami dalam pergumulannya, dalam situasi kondisi saat ini tetap dapat melayani ya Bapa, dan juga kami dapat berjalan tetap dalam terang firman. Kami naikkan doa juga buat kami dalam masa-masa studi, masa-masa selesai ujian dan juga saat-saat ulangan saat-saat ini ya Bapa. Dalam Kau mau campur tangan menolong kami, beri kesehatan, kemampuan, kecerdasan yang berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Biar kami dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik kami dengan baik dan hingga kami dapat berhasil ya Bapa. Kami naikkan doa syukur kami dan doa syafaat kami ya Bapa, hanya dalam nama Putra-Mu yang kudus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita akan menyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 92 dengan judul Kita Menaburkan Biji Kebenaran. Persembahan yang telah kita sampaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah situasi yang sulit saat ini, kami mau mengucap syukur padamu. Kami mau memberikan persembahan yang ada pada kami saat ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami ini, supaya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai penutup, kita akan menyanyi lagu Gita Bakti 42 dengan judul Kuasa Darah Yesus Menyucikan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.